Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dayanti dengan NIM C1B019096. Nah, di sini saya akan membahas tentang perilaku emosional dan negosiasi demi memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan, yaitu ujian tengah semester pada saat ini. Apa sih itu perilaku emosional? Perilaku emosional merupakan suatu reaksi seseorang terhadap situasi yang dilakukan oleh tubuh, hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas kognitif seseorang. Adapun dampak emosional, yaitu yang pertama dampak emosional positif. Dalam dampak ini biasanya berwujud pada perasaan bahagia, damai, ceria, senang, dan adanya rasa syukur. Yang kedua yaitu dampak emosional negatif. Dampak emosional negatif biasanya berupa perasaan marah, kecewa, sedih, benci, dan menangis. Nah, pentingnya perilaku emosional terhadap kepemimpinan. Yang pertama yaitu menjadikannya sosok yang konsisten dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, menjadikan seseorang pemimpin tetap stabil dalam menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, dapat menghalangi rasa galau dan mampu menangani sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Yang keempat, mampu memotivasi orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, menjadi sosok pemimpin yang stabil dan konsisten dapat melindungi dirinya dari ketidakpercayaan. Dan yang terakhir, terpenting seseorang pemimpin itu bisa mengendalikan emosionalnya, akan bertingkah laku yang baik serta tidak mudah marah. Cara mengendalikan emosi, yang pertama yaitu kita harus berpikiran dan bersikap positif. Yang kedua, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Dan yang terakhir, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua yaitu negosiasi. Apa sih itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Adapun faktor utama dan tujuan dari negosiasi. Faktor utama dari negosiasi ini yaitu para pihak yang terlibat, hubungan, komunikasi, alternatif, opsi realistis, dan klaim yang sah. Sedangkan tujuan negosiasi ini yaitu untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dari pihak-pihak yang bernegosiasi, dan untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat dan menghindari hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan dari perbedaan pendapat, serta yang terakhir yaitu menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperolehnya kesepakatan bersama. Tahap-tahap dalam melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Yang kedua, menentukan aturan. Yang ketiga yaitu penjelasan. Dan yang keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu penutupan dan implementasi. Nah, adapun hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan negosiasi. Jangan melihat masalah dari arah pandangan Anda sendiri. Jangan sampai terbawa emosi. Jangan terlalu mempertahankan pendapat atau egois. Jangan memperdebatkan sesuatu hal yang terlalu ingin memenangkan perdebatan. Dan jangan menyalahkan dan menyerang orang lain. Manfaat melakukan negosiasi yaitu menciptakan suatu jalinan kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan masing-masing. Negosiasi ini juga bermanfaat karena terciptanya suatu kesepakatan bersama yang akan saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi, dan terciptanya suatu interaksi yang baik dan positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi, sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Dan yang terakhir yaitu adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, adakah keterkaitan perilaku emosional terhadap negosiasi? Dalam negosiasi, masing-masing pihak membujuk satu sama lain untuk menyetujui sudut pandangannya. Namun, bagi beberapa orang, negosiasi bukan suatu hal yang mudah. Orang cenderung kesulitan mengontrol emosi ketika melakukan negosiasi. Kecemasan misalnya adalah emosi yang memungkinkan besar akan muncul sebelum proses negosiasi itu dimulai. Pada saat ini, orang akan sangat cemas akan hasil negosiasi tersebut. Selain cemas, emosi yang sering muncul yakni emosi marah.
Kemarahan adalah salah satu emosi yang paling merusak selama negosiasi. Kesepakatan itu seringkali gagal karena masing-masing pihak mengorbankan kebutuhannya hanya untuk menyelamatkan ego masing-masing. Nah, maka dari itu, penting untuk kita memahami emosi untuk dapat menempatkannya dengan baik. Untuk menjadi sukses dalam negosiasi, Anda tidak hanya perlu mengidentifikasikan emosi yang Anda rasakan dan orang lain alami, tetapi juga memahami, menggunakan, dan mengelolanya secara efektif. Memiliki kecerdasan emosional yang kuat sangat penting untuk melakukan bisnis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.